dengan ujian dan cobaan yang menghampiri, maka kita akan membahas sebagian dari hadis terkait dan tentang ujian dan cobaan. Di sini ada sebuah hadis yang tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang akan kita baca dan akan insyaallah kita kaji apa fikih hadisnya, apa yang bisa kita ambil pelajaran baik dari perawinya ataupun isi hadisnya insyaallah. Baik, sebelum kita masuk, siapa yang mau membaca hadisnya? Tidak apa-apa, dicoba. Ya, ada mikwan. Nah, silakan, tafadhal. Ya, tafadhal. Silakan, tak apa-apa. Ayo. Wadih, insyaallah mudah. Iqra, coba dibaca. Tak apa-apa. Ya. Hah? Yatakallam bil lughatil arabiyyah. Itu bisa bahasa Arab. Nah, bisa itu. Iqra. Gak apa-apa. Nah, jangan takut salah. Salah itu sudah manusiawi. Ya. Biasa itu. An Sa'ad ibn Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nas ashaddu bala. Iya. Qala al-anbiya thumma Amsalu fala matlu fal amsal. Ya, terus yubtalil rijal ala hasabi dina. Nah. Ala hasabi dina. Fa in kana Ya. dinahu salabah. Sulba. Terus istadda Balah wa in kana fi dinahu riqatah abtali ala hasaba dinah fama yabrahal bala bal abi hatta yatarakahu yamshi ala al-ardi wa ma alaihi khatina. Baik, insyaallah. Berarti ke depannya insyaallah kita kirim dulu hadisnya ya, biar dipersiapkan qori yang mau membaca. Baik, ini hadis yang akan kita bahas malam ini. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ada di Pekanbaru ini Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada Bang Steph? Sa'ad bin Abi Waqqas? Belum ya? Taib. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya, wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Siapakah di antara manusia yang paling berat cobaannya, ujiannya? Apa kata Rasulullah? Qala al-anbiya. Manusia yang paling berat cobaan dan ujiannya adalah al-anbiya. Apa arti al-anbiya? Para nabi. Bayangkan, manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Justru orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berat
ujian dan cobaannya. Orang-orang yang paling taat adalah orang-orang yang paling berat ujian dan cobaannya. Setelah para nabi siapa? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang berikutnya yang menyerupai para nabi. Berarti siapa? Para pengikut para nabi. Siapa mereka? Dijelaskan pada hadis yang lain, yaitu as-salihun, orang-orang yang saleh, para pengikut para nabi. Fal amsal, dan yang berikutnya. Jadi semakin tinggi pengikutan seseorang kepada nabi, maka semakin tinggi pula ujian dan cobaannya. Beliau jelaskan, yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Apabila ia adalah seseorang yang sulban, artinya adalah qawiyan syadidan, kuat di dalam beragama, ya, kuat di dalam berpegang teguh dengan agama. Apakah hidupnya semakin santai? Tidak. Ishtadda bala'uhu, maka semakin kuat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinih. Dan namun jika dia adalah orang yang lunak, lawan dari orang yang kuat, lawan dari orang yang teguh. Kalau dia orang yang lembek, lunak, maka ujian yang datang itu pun sesuai dengan agamanya. Bagaimana dia berpegang dengan agama. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Sehingga fama yabrah, senantiasa terus cobaan, ujian datang kepada seorang hamba. Terus seorang hamba dihantam dengan ujian, didatangi oleh cobaan. Terus tujuannya apa? Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tidak ada dosa. Jadi terhapus dosanya. Ya. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menguji, memberikan cobaan dan ujian kepada hamba-hamba pilihan, tidak ada lagi dosanya, supaya tidak ada dosa dan yang dia miliki, tinggal pahala, sehingga di akhirat nanti dia masuk surga. Taib. Tentang hadis ini, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis ini akan membuka pola pikir kita, akan membuka kacamata kita yang mungkin selama ini menutup mata dan penglihatan kita di dalam melihat kehidupan dunia. Atau mungkin kita menganggap remeh arti cobaan dan ujian. Ternyata yang namanya ujian dan cobaan, jika diberikan kepada orang-orang pilihan, itu adalah sebuah kemuliaan. Dan sebaliknya, apabila diberikan kepada orang-orang yang bukan pilihan, orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah, maka itu namanya azab. Itu namanya siksaan atau istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu adalah al-imhal, penangguhan waktu dan kesempatan dari Allah terhadap orang-orang yang berdosa, supaya seseorang semakin bergelimang di dalam dosanya,
semakin parah dan semakin hancur, maka semakin mengerikan pula siksaannya di dunia ataupun di akhirat. Itu namanya istidraj, ya. Yang namanya ujian dan cobaan bukan selalu dalam artian ujian dan cobaan itu buruk, musibah, kematian, bencana, kesedihan, tidak. Tapi kita juga diuji dengan kesenangan, harta, kesempatan, waktu luang, kemewahan. Itu juga ujian. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian, kata Allah, kami menguji kalian dengan keburukan dan kejelekan, ya. Orang yang tidak memiliki harta itu adalah ujian. Yang memiliki harta juga ujian. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah bertanya kepada gurunya yang terkenal, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, manakah yang lebih utama? Manakah yang lebih utama? Orang yang fakir tapi sabar, atau orang yang kaya tapi bersyukur? Ya. Ini ada dua orang yang sama-sama berhasil dia di dalam ujian masing-masingnya. Yang pertama diuji dengan tidak memiliki harta, fakir. Berhasil dia lewati ujian tersebut. Bagaimana cara melewatinya? Dengan sabar. Dia bersabar menjalani kehidupannya. Yang satu lagi diuji dengan harta, banyak hartanya, dan dia berhasil melewatinya. Bagaimana cara melewatinya dan keberhasilannya? Dia bersyukur. Dia bersyukur dengan lisannya, dia bersyukur dengan perbuatannya, dia berikan hak harta tersebut, dia tunaikan zakatnya, dia bantu orang yang membutuhkan. Berhasil dia melewati ujian. Mana yang lebih utama? Orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih utama? Apa jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau tidak memilih mana yang lebih utama dari keduanya. Kata Syekhul Islam, yang paling utama dari keduanya adalah siapa yang paling bertakwa. Bisa jadi si fakir lebih bertakwa, tapi bisa jadi si kaya yang lebih bertakwa. Dan poinnya di sini, ternyata setiap dari orang itu diuji dan mendapatkan cobaan. Orang kaya dengan kekayaannya, orang miskin dengan kemiskinannya, orang sakit dengan penyakitnya, orang sehat dengan kesehatannya, orang yang sibuk dengan waktu sibuknya, orang yang memiliki waktu luang dengan waktu luangnya. Semua orang dicoba dan diuji. Jangan selalu kita menganggap ujian itu yang buruk saja, yang kita idam-idamkan, yang disukai oleh manusia, itu pun ujian. Apakah seseorang mampu melewatinya dengan baik, menunaikan hak Allah, mendapatkan ridha Allah, atau justru mengundang murka dan amarah Allah? Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini sahabatnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya. Kita akan mengkaji biografi seorang sahabat ini. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kunyahnya Abu Ishaq. Siapa kunyahnya? Abu Ishaq. Nama ayahnya siapa? Malik. Tapi lebih dikenal dengan kunyah Abu Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Sebenarnya adalah Sa'ad ibn Malik. Tapi Malik ini lebih dikenal dengan sebutan kunyah,
yaitu Abu Waqqas. Taib. Nasabnya beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Uhaib bin Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah. Berarti di sini saat nasabnya bertemu dengan Nabi di mana? Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf. Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdu Manaf. Ya kan? Itu nasab Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Sa'ad ibn Abi Waqqas ini satu nasab dengan Nabi, bertemu di Abdu Manaf. Taib. Sementara ibunya adalah Hamnah bintu Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Ketemu lagi di Abdu Manaf. Ya, jadi bapak dan ibunya sama-sama ketemu, nasabnya di Abdu Manaf, dan mereka ketemu di situ dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara keistimewaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, beliau adalah ahadul asyaratil mubasysyarina bil jannah. Beliau merupakan salah seorang dari 10 sahabat yang mendapat kabar gembira dengan surga. Subhanallah. Ya. Beliau termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Kemudian di antara keutamaan yang lainnya adalah ahadus sabiqinal awwalin. Beliau adalah salah seorang dari para sahabat as-sabiqunal awwalun. Apa arti as-sabiqunal awwalun, Pak? Yang terdahulu apa? Masuk Islam. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. Berapa usia Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam? Kata Imam Ibnu Mandah, aslama Sa'adun ibna sab'a asyrata sanatan. Masuk Islam di saat usianya 17 tahun. 17 tahun. Dia masuk Islam dengan ajakan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini banyak mengajak orang-orang masuk Islam, di antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Begitu pula Utsman ibn Affan dan lain sebagainya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang dari 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan surga dan salah seorang dari as-sabiqunal awwalun. Dan beliau juga termasuk dari ashabus syura, salah satu dari 6 orang ahli atau tim musyawarah. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, di akhir kehidupannya ditusuk saat beliau sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya. Kemudian Umar diobati dan Umar merasa ini sepertinya tidak bisa. Maka Umar menyerahkan siapa yang menjadi Amirul Mukminin, khalifah setelah beliau, menyerahkan kepada 6 orang ahli musyawarah. Di antara 6 orang ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah Utsman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman ibn Auf, kemudian Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini semuanya 10 orang yang
mendapat kabar gembira dengan surga. Yang 6 ini termasuk 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Az-Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini, kata Umar, kalian adalah ahlus syura. Bermusyawarahlah di antara kalian, siapa yang menjadi khalifah sepeninggalku? Kata siapa? Umar ibnul Khattab. Akhirnya mereka sepakat menjadikan Utsman ibn Affan sebagai khalifah. Baik. Kemudian beliau ini juga merupakan seseorang yang mustajabud dakwah, yang terkenal dengan terkabul doanya, ya, terkabul dengan doanya. Kenapa doanya terkabul? Nanti akan kita bahas. Baik. Dan ia juga seseorang sahabat yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma saddid sahma wa ajib da'watah. Ini dia sebab kenapa doanya terkabul. Ya Allah, jadikanlah lemparannya, yaitu lemparan ketika dia melempar musuh, menembak musuh dengan anak panahnya tepat, dan jadikanlah doanya dikabulkan, dan jadikanlah doanya dikabulkan. Taib. Ini merupakan salah satu dari sebab kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang terkabulkan doanya. Sebab yang lain adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah." Berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku, agar Allah menjadikan diriku orang yang dikabulkan doanya. Bayangkan, siapa di antara kita yang tidak mau menjadi orang yang kalau berdoa dikabulkan oleh Allah? Apa yang Rasulullah katakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan dirinya menjadi orang yang terkabulkan doanya? Ya Sa'du, wahai Sa'ad, ini Rasulullah berikan kepadanya cara, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Jadikanlah apa yang masuk ke dalam mulutmu, yang kamu makan, sesuatu yang baik, yang halal dan baik. Maka dengan demikian engkau akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Jadi saat melakukan dan merealisasikan pada dirinya apa yang disuruh oleh Rasulullah, orang yang memperhatikan makanan dan minumannya, tidak masuk ke dalam mulutnya kecuali apa-apa yang baik, yang halal, bukan sesuatu yang haram. Kemudian hadirin sekalian, di antara keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau merupakan salah seorang dari para sahabat yang turut serta pada perang Badar. Ya, para sahabat yang turut serta pada perang Badar ini dijanjikan mendapatkan janji bahwa dosa mereka diampuni oleh Allah. Makanya kalau kita baca biografi sahabat ini, dia termasuk ikut perang Badar. Kenapa para ulama suka menyebutkan demikian? Karena bukan main-main ini keutamaannya. Yang ikut serta perang Badar itu dijanjikan mendapat pahala, dihapuskan dosa dari Allah oleh Allah tabaraka wa taala. Baik. Dan juga beliau salah seorang dari para sahabat yang menyaksikan Hudaybiyah. Kemudian hadirin sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, terkait tentang karakteristik fisiknya, beliau adalah, ya, seorang yang
Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, kana Sa'ad radhiyallahu anhu qasiran. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini pendek. Ya, kalau dari segi fisiknya pendek. Dahdahan, pendek, gemuk. Ya. Jadi siapa yang pendek dan gemuk, gak usah merasa rendah, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas saja pendek dan gemuk, ya. Pendek dan gemuk. Sya'innal asabi' dhahama. Jari jemarinya ini, kata para ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zahabi, sya'innal asabi', kasar, ya, bukan halus, kasar. Dan beliau memiliki tubuh yang besar, pendek dan gemuk. Demikian, ya, ini kalau secara fisik. Kalau secara fisik. Taib. Kalau secara akhlak, yang tentunya kita akan mengambil darinya banyak pelajaran. Kana Sa'dun radhiyallahu anhu rajihal aqli, ba'idan nazar. Beliau adalah seorang figur yang akalnya kuat, memiliki pandangan yang jauh, ya, afal yad wal lisan. Beliau selalu menjaga tangannya dan lisan, ya, tidak asal memukul, tidak asal ngomong. Taib. Baran bi ahli, berbuat baik dan menyayangi istri dan anaknya. Wafiyan li ashabi, setia kawan. Ahabba Quraisyin linnas, adalah seorang yang paling dicintai dari kalangan kaum Quraisy. Bal ahabbun nasi linnas, bahkan bukan hanya di kalangan Quraisy, manusia seluruhnya, bukan hanya di kabilah Quraisy, ia adalah sosok yang disayangi dan disukai. Yatawaqqash syubuhati wara'a, beliau menjauh dari hal-hal yang syubhat, yang rancu, yang tidak jelas halal atau haramnya, dalam rangka sikap wara', takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian ada sebuah kisah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam dan ibunya mengetahui hal tersebut. Ibunya belum masuk Islam, tidak masuk Islam pada kala itu. Maka ibunya marah dan ibunya berkata, aku tidak akan makan dan minum sampai kamu keluar dari agama yang telah kamu masuk ke dalamnya itu. Maka Sa'ad berkata, wahai ibu, la taf'ali, jangan engkau demikian, jangan sampai mogok makan dan minum. Fa inni la arji'u anhu abada, karena aku tidak akan mundur selama-lamanya. Aku akan maju. Aku telah masuk ke dalam agama yang baik ini, agama Islam. Maka sang ibu pun tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Ketika sang ibu menyadari bahwa si anak ini serius, bukan main-main di dalam memeluk agama Islam dan tidak akan meninggalkan Islam, setelah 3 hari, akalat wa syaribat, barulah ibunya tetap makan dan minum. Maka turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, dalam surah Luqman ayat ke-15. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu, ya, memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, berbuat syirik kepadaku dengan apa-apa yang engkau tentunya tidak memiliki ilmu terhadapnya, maka janganlah engkau mentaati mereka berdua. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap perlakukan mereka berdua dengan baik, tetap berakhlak mulia. Ya,
Meskipun kedua orang tua sengit dan sangat menekanmu agar engkau meninggalkan Islam, agar engkau tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah di sini harus mentaati orang tua atau boleh? Jawabannya tidak boleh. Tapi berbuat kepada mereka apa? Apakah dengan kasar, menghardik, memarahi mereka? Tidak. Tetap dengan akhlak yang baik. Ya, tetap tolak. Maaf, Bapak, Ibu, saya tidak bisa menuruti kemauan Bapak dan Ibu. Tetapi saya tetap berbuat baik. Tetap saya datang ke rumah. Kalau Bapak dan Ibu butuh bantuan, tetap saya bantu. Tetap saya penuhi keinginan selagi tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Demikian yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Turunlah ayat ini pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat yang sering kita dengar dan kita baca. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan seorang sahabat yang pemberani. Seorang sahabat yang pemberani, termasuk dari sahabat dari kabilah Quraisy. Tentunya berarti dia dari kaum Muhajirin, dari orang-orang yang berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah, dari kabilah Quraisy yang pemberani. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk dari para sahabat yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai diganggu oleh orang dan disakiti oleh kaum kufar, baik ketika beliau safar ataupun mukim, ketika beliau berada di perjalanan ataupun tidak. Taib. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, salah seorang ulama ahli sejarah, mengatakan, "Kana asyadda ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ah. Umar ibn al-Khattab, wa Ali ibn Abi Thalib, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu." Ada 4 orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu terkenal dengan pemberani, kuat. Yang pertama adalah Umar ibn al-Khattab. Yang kedua adalah Ali ibn Abi Thalib. Yang ketiga Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan yang keempat adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Semoga Allah meridai mereka. Semoga Allah meridai mereka. Baik. Kemudian Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah setelah beliau hijrah dari Mekah ke kota Madinah, beliau pernah pada suatu malam tidak bisa tidur. Ariqadata lailatin wa lam yanam, tidak bisa tidur. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Insomnia, tidak bisa tidur. Baik. Beliau pun bersabda, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusunil laila." Semoga saja ada seseorang yang saleh dari para sahabatku yang bersedia menjagaku pada malam ini. Yang ronda dan menjaga pada malam ini. Aisyah berkata, ketika Rasulullah telah berkata demikian, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Suara senjata, suara pedang di bawah. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Man hadha?" Siapa? Siapa ini? Maka Sa'ad berkata, "Sa'ad ibn Abi Waqqas." Ini saya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ma ja'a bika?" Ada apa wahai Sa'ad? Kenapa engkau datang? Sa'ad berkata, "Tahawwaftu
ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faji'tu ahrusu. Aku mengkhawatirkan dirimu wahai Rasulullah. Maka aku datang untuk menjaga, berjaga-jaga, ronda malam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan kebaikan untuk Sa'ad. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah lah yang menjagamu wahai Muhammad dari keburukan manusia. Al-Maidah ayat ke-67. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka di sini lihat Rasulullah SAW mengatakan ia sebagai seorang yang saleh, dan Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Dan yang ketiga, turun ayat yang lain terhadap dirinya. Jadi banyak ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang turun, sebab turunnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tadi sudah kita ketahui bahwa Sa'ad ibn Abi Waqqas ini, hadirin, merupakan seseorang yang terkabulkan doanya. Mari kita simak sebuah kisah tentang bagaimana dikabulkannya doa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Taib. Qallama da'a bida'watin illa stujibalah. Jarang sekali Sa'ad ibn Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa, jarang sekali tidak dikabulkan doanya. Tidak dikabulkan doanya. Diriwayatkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menjadi gubernur Kufah, ketika beliau menjadi gubernur Kufah, di mana Kufah ini? Di negeri mana? Kufah? Irak. Kufah dan Basrah. Kufah. Nah, di saat itu saat menjadi gubernur Kufah, pada masa khilafahnya Umar ibn al-Khattab. Jadi Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, ya, mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur. Ya, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab ini adalah orang yang pertama kali yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Apa arti Amirul Mukminin? Pemimpin kaum mukminin. Kalau Abu Bakar gelarnya apa? Khalifatu Rasulillah. Apa arti Khalifatu Rasulillah? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab memberikan mandat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur. Taib. Kemudian sara ta'ifah wa syurzumah minhum. Ternyata ada sekelompok orang yang sara, yang mereka ya terkena fitnah Khawarij, sehingga mereka ingin memberontak terhadap Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai pemerintah. Adzan dulu Pak ya. Kita lanjutkan kisahnya setelah adzan insyaallah.
Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah atas perintah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kala itu, ternyata ada sekelompok orang yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu mereka mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Maka Umar ibn al-Khattab mengirim dan mengutus Muhammad ibn Maslamah datang ke Kufah untuk menanyakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Pergilah Muhammad ibn Maslamah, masuk dia ke kampung-kampung, tanya dia ke seluruh penduduk. Tidak ada satupun jawaban dari mereka kecuali jawaban yang baik, memuji dan menyanjung Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur mereka radhiyallahu anhu. Namun ketika Muhammad ibn Maslamah mengunjungi Masjid Bani Abbas yang ada di sana, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bernama Abu Sa'dah yang mengatakan, kalau kamu bertanya kepada kami tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Abu Sa'dah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak adil di dalam pemberiannya, dan ia tidak pernah ikut berperang. Kata Abu Sa'dah, tidak adil di dalam memberi, tidak berlaku adil di dalam terhadap rakyat, dan tidak ikut perang, kata Abu Sa'dah ini. Padahal seluruh orang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang adil, pemimpin yang baik, yang bijaksana. Tapi ada seseorang dari Bani Sa'dah, dari Bani Abbas yang bernama Abu Sa'dah, yang memberikan keterangan yang berbeda dari keterangan mayoritas orang dan masyarakat di sana. Maka ketika sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas berita hal ini, Sa'ad pun berdoa, mendoakan orang itu. Ya Allah, in kana abduka hadza qama faqala alayya kadziban wa zuran wa riya'an wa sum'an. Kalau sekiranya hambamu ini yang berkata terhadapku ini, dia berdusta, memberikan keterangan yang palsu, dia riya dan ingin didengar oleh orang, fa'ami basarah, jadikanlah buta matanya, wa atil umrah, panjangkan umurnya, wa atil faqrah, namun jadikan kefakiran melilitnya sampai kapanpun, wa arridhu lil fitan, dan jadikan ia mendapatkan fitnah. Ternyata benar, Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang terkabulkan doanya, terkabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas pada orang tersebut. Di sini posisinya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang terzalimi. Makanya kita berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Nabi SAW mengatakan salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang terkabulkan, mustajabah. Da'watul walid, doa orang tua terhadap anaknya. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, iyyaka, berhati-hatilah engkau dari doanya orang yang terzalimi, orang yang kamu sakiti dan engkau jahati. Sesungguhnya fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada, laisa bainaha wa bainallahi hijab, tidak ada hijab, tidak ada tabir penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Terkabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Buta orang tersebut, fakir ia, usianya panjang dalam kefakiran, dan ia di jalanan menggoda-goda anak gadis, maka dikatakan kepadanya hal tersebut, kok kayak gini keadaan engkau? Ia mengatakan, aku tertimpa doa seorang lelaki yang saleh, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, hadirin sekalian, wafat pada tahun 55 Hijriah dengan usia 70-an. Dengan usia 70-an, beliau wafat di istananya di Aqiq yang jaraknya adalah 10 mil dari Madinah. Kemudian ia dibawa ke Masjid Nabawi untuk disolatkan di sana. 10 mil itu berapa? 16 kilo. 1 mil itu 1,6. Jarak safar itu berapa mil?
jarak safar yang boleh qasar, yang dikatakan padanya safar baru boleh kita qasar. Di dalam disebutkan di dalam ilmu fikih. 35 berapa kilo? Berapa kalau dikilokan berapa? Ya, yang sudah boleh qasar 80 kilo, berapa mil berarti? Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke Masjid Nabawi. Karena itu belum jarak tempuh safar, masih dalam kota Madinah. Tapi namanya di Al-Aqiq, Wadi Al-Aqiq. Kurang lebih hanya 10 mil, yaitu 16 kilo. Kalau 80 kilo berarti berapa mil? Kurang lebih 50, 48 hingga 50. Itu jarak boleh kita mengqasar atau dikatakan musafir. Taib. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu ada silang pendapat ya, tapi di sini mil ini merupakan ukuran jarak yang dianggap di dalam syariat. Ya, di dalam hadis disebutkan, di dalam athar, ya kalau kita baca kitab-kitab itu disebutkan. Nah, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menyolati beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki segudang keutamaan. Salah seorang dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga, salah seorang dari 6 sahabat ahli syura, tim musyawarah, salah seorang dari sahabat yang ikut serta perang Badar dan Hudaybiyah, ya, seorang sahabat yang satu-satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan untuknya ayah dan ibunya sebagai tebusan. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pemanah, archer, pemanah. Kalau di perang dia pemanah, ya kan? Kalau di perang itu ada tugas masing-masing. Dia pemanah. Dan dia hebat di dalam memanah. Nah, Rasulullah pada perang mengatakan irmi Sa'ad. Wahai Sa'ad, lemparlah pada perang Uhud. Wahai Sa'ad, lemparlah panahmu, fidaka abi wa ummi. Aku menebusmu dengan ayah dan ibuku. Tidak pernah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang Rasulullah jadikan tebusan ayah dan ibunya kecuali untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Sa'ad, lempar panahmu, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Hanya untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang terkabulkan doanya dengan 2 sebab tadi. Doa Nabi, yang kedua menjaga makanannya. Ini pelajaran yang sangat penting. Menjaga apa yang masuk ke dalam mulut ini, yang menjadi darah daging. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang seseorang, ya, yang safar, ash'atha aghbar, rambutnya acak-acakan, berdebu tubuhnya. Ya, yutilus safar, ash'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila sama. Ada seseorang yang safar, kita tahu tadi doa musafir, doa yang terkabulkan, ya kan? Dia safar panjang sampai tubuhnya lusuh, bajunya lusuh, dan dia angkat tangannya. Bayangkan, sudah ada pada dirinya sebab-sebab dikabulkan doa. Dia angkat tangannya, lalu dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal mengangkat tangan itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah itu Hayyun. Di antara nama Allah adalah Hayy, Maha Pemalu. Allah malu ketika melihat seorang hambanya berdoa mengangkat tangannya, lalu kembali dalam keadaan apa? Sifra, kosong dan hampa. Tidak dapat apa yang dia doakan, apa yang dia minta. Berarti pada diri orang ini sudah ada beberapa sebab dikabulkan doanya. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi dia makan dengan makanan yang haram. Ya, pakaian yang dia pakai haram. Asupan yang masuk ke dalam tubuhnya haram, fa anna yustajabulah. Jauh tidak mungkin, atau bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Walaupun dia sudah mendatangkan sebab-sebab dikabulkannya doa,
Tapi makanan yang haram tadi menghalangi doanya dikabulkan. Nah, Sa'd bin Abi Waqqas ini adalah seorang figur yang terkabulkan doanya karena dia menjaga makanannya. Karena dia menjaga makanannya, betul-betul dijaga. Tadi sudah kita baca, jangankan yang haram, yang syubhat, tidak jelas halal dan haram, dia tinggalkan. Kemudian hadirin sekalian, takhrij hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai pada Sunan Al-Kubra. An-Nasai itu punya dua sunan, Sunan Kubra dan Sunan Sughra. Semuanya dari jalur Hammad ibn Zaid. Abu Daud dan Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkannya dari jalur Hisham Ad-Dustuwai. Hammad ibn Salamah, Syu'bah. Sementara Ahmad dari jalur Ats-Tsauri, semuanya meriwayatkan dari Asim bin Bahdalah. Lalu Al-Bazzar dan At-Tahawi mengeluarkan dan meriwayatkannya dari jalur Syarik An-Nakhai dari Simak ibn Harb. Ya. Sementara Al-Bazzar telah mengeluarkannya dan meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman Al-Muharibi dari Al-Ala ibn Musayyib, dan semuanya mereka Asim ibn Bahdalah, Simak siapa dari namanya? Hah? Ada yang mengikuti? Nah, ini kalau enaknya pakai papan tulis ini. Kalau kita belajar takhrij hadis, dia seperti pohon. Fulan. Nanti jalur 1, jalur A. Fulan. Jalur B. Fulan. Ternyata ada si Fulan. Fulan ini kan diperselisihkan. Nah, di sini ada jalur ketiga dari Al-Ala ibn Musayyib. Dari Mus'ab ibn Sa'ad dari ayahnya. Mus'ab ini anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita lihat ya, dahulu itu para ulama, para sahabat itu anak-anaknya jadi ulama. Dia riwayatkan ke anaknya, ke cucunya, dan terus ke bawah. Taib. Sementara Ibnu Hibban meriwayatkannya dari jalur Jarir ibn Abdul Hamid. Sementara Al-Hakim dari jalur Khalid ibn Abdullah. Sementara Ad-Diya dari jalur Ubaidah ibn Humaid. Dan seluruhnya mereka dari Al-Ala ibn Al-Musayyib, dari ayahnya dari Sa'd ibn Abi Waqqas. Al-Musayyib ini adalah Al-Musayyib ibn Rafi. Jadi ayahnya namanya Rafi. Rafi meriwayatkan dari Sa'd ibn Abi Waqqas. Namun Rafi, Al-Musayyib bin Rafi dengan Sa'd bin Abi Waqqas ini mursal kata para ulama, tidak pernah ketemu, terputus. Jadi kan ada tanda tanya. Ada 3 jalur nih, ini satu hadis tapi 3 jalurnya. Satu jalur ini putus jalannya. Ya. Kita mau ke Sumatera kan banyak jalan kan? Satu ini putus jalannya. Ke Sumatera tetap bisa sampai enggak? Bisa, karena ada jalur yang lain. Nah, begitu pula hadis ini. Di sini putus, tapi ternyata ada 2 jalur yang lain. Makanya diperselisihkan pada jalur yang ketiga karena dia terputus. Sebab Al-Ala ibn Musayyib, antara Al-Ala ibn Musayyib, Al-Musayyib ibn Rafi dengan Sa'd ibn Abi Waqqas ada keterputusan. Tapi jalur 2 yang lain nyambung, sahih. Makanya disahihkan hadis ini oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Oleh karena itu hadis ini sahih. Makanya sering kali kita mendengar manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian siapa yang mengikuti para nabi. Hadis ini sahih. Tayyib. Belum kita masuk syarahnya lagi. Baru biografi sahabatnya, baru takhrijnya, baru pelajaran yang kita ambil dari biografi sahabatnya, ya. Itu sudah banyak ya. Itulah ilmu, subhanallah. Ya. Itu padahal sudah dicepat-cepatkan itu bicaranya. Tapi belum selesai juga, ini belum syarah hadisnya. Ya. Yang dimaksud kenapa para nabi itu, enggak apa-apa kita lanjutkan dikit ini supaya kita paham matan hadisnya. Kita baru masuk matan ini ya. Sedikit lagi syarah lafaz hadis di halaman terakhir. Syarah lafaz hadis. Ketika Nabi SAW mengatakan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, apa maksudnya? Al-Imam An-Nawawi berkata, di mana Imam Nawawi berkata? Di dalam Al-Minhaj. Al-Minhaj itu Al-Imam An-Nawawi. Kalau kita dengar Imam Nawawi, kita ingat kitab apa? Kitab apa, Pak? Yang lebih terkenal lagi, Riyadhus Shalihin. Kitab akhlak kan? Zikir, adab dan akhlak.
Ternyata Imam An-Nawawi itu mengarang kitab syarah Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj. Kok Al-Minhaj namanya? Para ulama itu dia saking berilmunya mereka dan hebatnya mereka kalau mengarang kitab itu ada unsur sajanya supaya enak didengar dan enak dibaca. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kan II belakangnya kan? Ya kan? Taib. Apalagi contoh yang lain, Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari. Nah, sekarang Al-Minhaj syarah Muslim. Kok Al-Minhaj jim Muslim mim? Ternyata nama lengkapnya Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Muslim ini nama bapaknya Al-Hajjaj. Jadi Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Taib. Al-Imam An-Nawawi berkata, para ulama mengatakan hikmah fi kaunil anbiya, hikmah di balik keberadaan para nabi itu adalah orang yang paling berat ujian dan cobaannya. Kemudian orang-orang yang berikutnya yang mengikuti mereka adalah karena mereka itu makhsusun, orang-orang yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Apa? Bikamalis sabri, sabar yang sempurna. Wasihhatil ihtisabi, dan berihtisab yang benar. Apa berihtisab itu? Mencari pahala. Ya. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengharapkan pahala. Dan pengharapan mereka itu tulus. Berbeda dengan kita yang masih tidak tulus di dalam mengharapkan pahala. Dan juga mereka berilmu bahwasanya itu adalah justru nikmat dari Allah. Musibah yang datang itu adalah justru nikmat. Bayangkan, para nabi itu menilai musibah yang datang adalah nikmat. Kenapa nikmat? Liyatimma lahumul khair wa yudha'afu lahumul ajr wa yadhhara sabruhum wa ridahum. Supaya kebaikan semakin sempurna dan utuh bagi mereka, dan supaya pahala semakin dilipat gandakan, dan supaya semakin mereka bersabar dan ridho. Ternyata para nabi itu diberikan ujian dan musibah. Ini dia. Itu hikmahnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian summal amsal fal amsal. Setelah para nabi, siapa yang paling berat ujian dan cobaannya? Al-amsal fal amsal. Apa maksud al-amsal fal amsal? Ibnu Hajar mengatakan di dalam Fathul Bari. Kalau Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari, karangan Al-Imam Ibnu Hajar. Kalau ingat Ibnu Hajar, apa kitab yang terkenal juga Ibnu Hajar? Kira-kira apa? Kalau tadi Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kalau Ibnu Hajar apa? Bulughul Maram. Bulughul Maram ini ahaditsul ahkam. Hadis-hadis tentang hukum-hukum, salat, ya, kemudian zakat, hukum-hukum. Tapi di hadis di penghujung Bulughul Maram ini ada Kitabul Jami. Kitabul Jami ini tentang adab dan akhlak. Ya. Bulughul Maram ini dikarang oleh Ibnu Hajar untuk anaknya yang bernama Muhammad. Bukan untuk orang lain, untuk anaknya. Dia mau mendidik anaknya, disusunnya apa? Hadis-hadis Nabi. Tapi ternyata Allah jadikan kitab itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Taib. Di dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, panjang ya, besar itu Fathul Bari itu. Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan al-amsal fal amsal adalah al-fudhala, orang-orang yang utama. Dan dijelaskan oleh hadis yang lain. Nah, ternyata hadis itu saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ayat Al-Quran saling menjelaskan dengan antara satu dengan yang lainnya. Contoh, ketika kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka. Orang-orang yang kamu beri nikmat kepada mereka dijelaskan oleh Allah siapa mereka. Di surat apa? Surat apa? Surat An-Nisa. Minal ladzina an'amallahu alaihim. Siapa mereka orang-orang yang Allah beri nikmat itu? Minan nabiyyin
was-siddiqin. Allah ulang, orang-orang yang Allah beri nikmat, an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat. Di dalam surah An-Nisa Allah jelaskan, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, orang-orang yang saleh. Itu dia, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. 4 golongan ini, ya. Jadi kalau kita baca ayat orang-orang yang Allah beri nikmat, ternyata Allah jelaskan di ayat yang lain nikmat itu apa sebenarnya dan siapa mereka. Jangan kita justru nikmat dunia, harta, enggak. Ternyata nikmat itu adalah iman, kejujuran, syahid, dan kesolehan. Baik. Begitu pula hadis ini. Hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id. Kalau Abu Sa'id kita belum belajar ya biografi ya. Ini Masya Allah juga ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, Nabi berkata, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tadi bertanya, kemudian siapa setelah para nabi itu wahai Rasulullah? Qala al-ulama. Setelah para nabi, orang yang paling berat ada ujiannya adalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Kemudian siapa lagi? Qala as-salihun, orang-orang yang saleh, kata Nabi. Baik. Ini ada hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan agamanya. Maksudnya apa? Ai miqdaruhu dha'fan wa quwwatan wa naqsan wa kamalan. Kadar agamanya, lemah atau kuat, kurang atau sempurna. Semakin kuat agamanya, kuat pula ujiannya. Semakin lemah agamanya, melemah pula ujiannya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda btila'u. Apabila ia di dalam beragama adalah sulban. Sulban bi dhammis sadil muhmalah, dengan shad yang tidak ada titiknya yang dhammah. Kenapa para ulama ketika menyebutkan penjelasan huruf shad tidak ada titiknya, dad ada titiknya, kha ada titiknya, ha tidak ada titiknya? Kenapa? Karena dahulu titik itu tidak ada, hadirin sekalian. Dahulu titik itu tidak ada. Para ulama ketika menulis shad dengan dad itu sama. Apalagi ketika cepat menulis, mendengarkan hadis langsung tulis. Tidak diberi titik. Menerangkannya bagaimana? Dengan huruf ini. Al-muhmalah, shad yang tidak ada titiknya. Makanya ahli tahqiq, orang yang membaca hadis pada manuskrip asli kemudian ditahqiq, ya, dan itu dipelajari di UIM, di kampus di Madinah itu cara mentahqiq itu subhanallah. Mungkin satu baris saja kita lama mencarinya. Kita cari kitab yang lain menjelaskan satu baris ini. Karena mentahqiq hadis itu bukan sembarangan. Ya, ini tidak ada titiknya tulisannya, tidak ada titik dan tulisannya tidak jelas. Tapi demikian para ulama menjaga agama ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keaslian agama ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama. Al-Qur'an dan sunnah itu kami yang menurunkan, kata Allah, dan kami benar-benar menjaganya. Di antara bentuk penjagaan Allah, Allah jadikan lahir para ulama yang hebat yang mau membaca, meriwayatkan manuskrip tersebut, menjaga kesahihannya, menjaga dari kepalsuan dan kedustaan. Nah, apabila seseorang itu di dalam agamanya dia sulban, apa arti sulban? Ai qawiyan syadidan, kuat, teguh dan kokoh. Ishtadda btila'u, maka cobaan dan ujiannya juga semakin kuat. Semakin kuat dari segi apa? Kamiyatan wa kaifan wa kaifiyatan, semakin besar kuantitasnya dan semakin kuat bentuknya. Sebaliknya, wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dini, dan apabila dia seorang yang lembek di dalam beragama, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ubtuliya bi bala'in hayyin sahlin,
ia akan diuji dengan cobaan yang juga lembek dan mudah. Ya, yang lembek dan mudah. Taib. Oleh karena itu, mangkanatin ni'matu alaihi aktsar fabala'uhu aghzar. Kata para ulama, orang yang nikmat pada dirinya semakin banyak, maka cobaannya juga semakin kuat. Nikmat, kalau seseorang nikmatnya semakin banyak, maka cobaannya paling kuat. Ya. Apa arti nikmat itu? Nikmat yang paling mulia apa? Iman, Islam, menjalankan sunnah Rasulullah, itu nikmat yang paling besar. Nah, semakin seseorang nikmatnya itu besar, semakin bagus imannya, semakin ittiba'nya kepada Rasulullah itu semakin hebat, maka ujian yang datang semakin kuat. Orang kaya misalnya, semakin dia beriman, semakin dia berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, hartanya banyak, tawaran-tawaran untuk berbuat dosa itu juga banyak, semakin menggiurkan. Ya, tawaran untuk riba misalnya, tawaran untuk proyek ini, proyek itu, tapi ternyata proyeknya perlu dipertanyakan, ya kan? Semakin besar. Itu dia. Faman kanatin ni'matu alaihi aktsar fabala'uhu aghzar. Orang yang nikmatnya semakin banyak pada dirinya, maka ujian dan cobaannya semakin kuat. Tujuannya apa? Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma alaihi khatiyah. Senantiasa ujian dan cobaan itu menimpa seorang hamba supaya dia dalam keadaan akhirnya dia berjalan di atas muka bumi, dosanya sudah habis, pupus. Ya, tidak ada lagi dosanya. Faka'annahu kana mahbusan, seolah-olah sebelumnya dia ditahan oleh dosa. Kemudian dengan cobaan itulah yang melepas dosanya. Sebelumnya dia ditahan, dibelenggu karena dosa. Datang cobaan itu, ya, sebagai manusia kita menilainya itu sakit, tapi ternyata itulah yang melepaskan belenggu tadi. Ya. Wa khulliya sabilu, dengannya jalannya semakin bebas, tidak ada dosa, ringan hidupnya, ringan hatinya, tenang hatinya, ringan badannya yang sebelumnya terbelenggu oleh dosa, hitam hatinya oleh dosa. Dengan datangnya cobaan dan ujian tadi, dia lepas dari dosa tersebut. Ini baru satu hadis, ya, tentang musibah dan tentang cobaan. Sebenarnya banyak hadis tentang musibah dan cobaan ini, ya. Mudah-mudahan hadis ini membuka cakrawala ilmu kita lebih banyak di dalam, ya, menatap kehidupan dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa selagi hidup di dunia ini, cobaan dan ujian itu akan datang. Ya, itu bukan tanda kemurkaan dari Allah. Tapi kita perlu tanya, ini betul-betul ujian dan cobaan yang membersihkan, dan jangan sampai itu jadi siksaan dan istidraj. Jangan sampai itu jadi siksaan dan istidraj. Dan itu tadi kembali kepada figur dan kepada pembahasan yang dibahas pada malam ini. Bagaimana Sa'd bin Abi Waqqas, seorang yang menjaga diri dari yang haram, seorang yang terkabulkan doanya, seorang yang wara', seorang yang, ya, figur yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Sa'd bin Abi Waqqas apa arti cobaan dan ujian itu bagi seorang mukmin dan apa tujuan dan hikmah di baliknya. Ya, kemudian dari sini dapat kita mengambil faedah yang sangat besar, pelajaran yang sangat, ya, insya Allah memiliki dampak dan efek bagi diri kita dan orang-orang yang tersayang, untuk selalu sabar dan selalu bersyukur. Karena pada semua keadaan kita diuji. Susah, ujian. Lapang pun ujian. Sempit, miskin, ujian.
lapang dan kaya atau banyak harta juga ujian. Ya. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersabar ketika fakir dan bersyukur ketika kaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.